Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesempatan yang telah diberikan, sehingga pada saat ini penulis akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh Ibu dosen terkait kerangka proposal penelitian. Yang saya hormati Ibu Ferawati Fajrin, SPD MPD, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Bahasa Indonesia, yang semoga diberikan kesehatan. Perkenalkan, saya Novia Ramadhani dengan NIM 2300602001, Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, akan mempresentasikan kerangka proposal penelitian dengan judul Pengaruh Tax Avoidance dan Sales Growth terhadap manajemen laba pada perusahaan jasa subsektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI periode 2019-2022. Masuk ke latar belakang. Di era saat ini, perusahaan dihadapkan dengan persaingan yang keras untuk dapat eksis di pasar global, terkhusus pada perusahaan jasa subsektor transportasi di Indonesia. Dalam rangka untuk kuat dalam bersaing di dunia usaha, perusahaan dituntut agar kompetitif dengan perusahaan lainnya. Perusahaan dituntut untuk mampu mengelola keuangannya dengan baik, yang berarti kebijakan pengelolaan keuangan itu harus dapat menjamin keberlangsungan usaha perusahaan yang ditunjukkan dengan besarnya nilai laba yang dicapai suatu perusahaan. Dari situasi ini, biasanya itu mendorong seorang manajer untuk melakukan perilaku menyimpang dalam menyajikan dan melaporkan informasi laba tersebut yang dikenal dengan praktek manajemen laba atau earnings management. Dalam praktiknya, manajemen itu diberi ruang oleh standar akuntansi keuangan untuk menggunakan judgement terhadap estimasi akuntansi. Namun hal ini justru menjadi celah bagi manajemen untuk melakukan rekayasa terhadap laba atau yang kita kenal sebagai manajemen laba tadi. Permasalahannya itu adalah penggunaan laporan keuangan itu seringkali kesulitan membedakan apakah laba yang dilaporkan itu benar-benar mencerminkan kondisi keuangan perusahaan atau sudah dimanipulasi. Disinilah muncul gap penelitian, yaitu belum optimalnya deteksi terhadap praktik manajemen laba di tengah persaingan ketat dunia usaha, terutama pada perusahaan jasa subsektor transportasi di Indonesia, yang juga belum banyak dibahas secara spesifik dalam penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji lebih lanjut faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen laba, serta dampaknya terhadap kualitas informasi keuangan yang disajikan. Terkait faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi manajemen laba ini, kita masuk ke rumusan masalah. Faktornya itu ada apa saja? Yang pertama, itu apakah terdapat pengaruh secara parsial antara tax avoidance terhadap manajemen laba pada perusahaan jasa subsektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI periode 2019-2022? Lalu poin 2, apakah terdapat pengaruh secara parsial antara sales growth terhadap manajemen laba pada perusahaan jasa subsektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI periode 2019-2022? Lalu yang ketiga, apakah terdapat pengaruh secara simultan antara tax avoidance dan sales growth terhadap manajemen laba pada perusahaan jasa subsektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI periode 2019-2022? Masuk ke tujuan penelitian. Pertama, tujuannya itu untuk mengetahui pengaruh tax avoidance secara parsial terhadap manajemen laba pada perusahaan jasa subsektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI periode 2019-2022.
Lalu poin 2, tujuannya itu untuk mengetahui pengaruh sales growth secara parsial terhadap manajemen laba pada perusahaan jasa subsektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI periode 2019-2022. Lalu pada poin 3, tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh tax avoidance dan sales growth secara simultan terhadap manajemen laba pada perusahaan jasa subsektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI periode 2019-2022. Lanjut ke landasan teori. Di sini ada teori keagenan. Timbulnya manajemen laba itu dijelaskan dengan teori keagenan, di mana menurut Ihsan dan Suprasto, konsep manajemen laba yang berdasarkan pada teori keagenan menyatakan bahwa perilaku pengelolaan laba dipengaruhi oleh perbedaan kepentingan antara manajemen atau agen dan pemegang saham atau prinsipal. Teori keagenan ini muncul dengan anggapan bahwa orang-orang bertindak demi kepentingan pribadi mereka sehingga mengabaikan kepentingan perusahaan. Lalu kita masuk ke teori selanjutnya, ada teori akuntansi positif. Menurut Rahmawati, teori akuntansi positif adalah pendekatan yang berkaitan dengan proyeksi yang mencakup pilihan, kebijakan akuntansi yang diambil oleh perusahaan, serta bagaimana perusahaan akan menanggapi penetapan standar akuntansi yang baru. Lalu ada teori pajak. Di sini definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Resmi dari Resmiyah yaitu pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kepentingan masyarakat. Lalu masuk ke teori tax avoidance. Menurut Rahayu, penghindaran pajak atau tax avoidance itu merupakan pengaturan penghasilan dengan cara yang sah dan masih dalam batasan hukum perpajakan, bertujuan untuk mengurangi total pajak yang harus dibayar atau mengatur suatu kejadian agar pajak yang dibayar itu menjadi lebih sedikit sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. Lalu di sini ada teori sales growth. Menurut Brigham dan Houston, tingkat pertumbuhan penjualan itu mencerminkan perubahan penjualan dari satu tahun ke tahun berikutnya. Lalu terakhir ada teori manajemen laba, yakni oleh Sulistianto. Menurut Sulistianto, manajemen laba adalah sebuah aktivitas yang dilakukan oleh manajer untuk mempengaruhi dan mengintervensi laporan keuangan. Masuk ke metode penelitian. Untuk metode yang akan digunakan adalah metode kausal dengan adanya pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui dan meneliti dari penelitian antara variabel independen dengan variabel dependen atau satu dengan yang lainnya. Penelitian ini menggunakan lebih dari satu maupun lebih variabel secara searah. Lalu ada jenis penelitian. Dari jenis data yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu data kuantitatif. Data yang akan dapat diukur dalam bentuk skala numerik. Pada penelitian ini terdapat 3 variabel, yaitu ada 2 variabel independen, yaitu tax avoidance dan sales growth, dan ada 1 variabel dependen, yaitu manajemen laba. Kemudian masuk ke populasi. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan jasa subsektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI periode 2019-2022. Di sini penulis menemukan ada 34 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Lalu kita masuk ke sampel. Dari 34 perusahaan yang dijadikan populasi, hanya 10 perusahaan jasa subsektor transportasi yang memenuhi kriteria sebagai sampel dari
seluruh populasi. Adapun kriteria tersebut adalah: pertama, merupakan perusahaan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Lalu yang kedua, menerbitkan laporan tahunan selama 4 tahun, yaitu 2019, 2020, 2021, 2022, dan memiliki data variabel yang lengkap. Masuk ke teknik analisis data. Di sini penulis menganalisis ya dengan teknik pertama statistik deskriptif, kemudian uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, uji autokorelasi, analisis regresi linear berganda, uji T, uji F, dan uji R3. Mungkin cukup sampai di sini presentasi dari saya. Terima kasih, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.